Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Selamat ketemu lagi secara daring dengan Bu Dina Nugrahini SPD dan Pak Aloysius Joko Susilo SPD. Mohon maaf, ini saya mengganggu waktu panjenengan sebentar karena saya harus mengadakan kegiatan praobservasi. Walaupun KBM kita dilaksanakan secara daring, tapi kegiatan supervisi tetap harus dilaksanakan. Oke, sebelum tanggal 23 Oktober atau tepatnya hari Jumat, nanti kita laksanakan observasi kunjungan kelas. Ini saya akan mengadakan kegiatan praobservasi dengan sedikit wawancara dengan panjenengan berdua. Bu Dina sudah siap? Siap, Pak. Untuk Pak Aloysius sudah siap, nggih? Iya, siap, Pak Joko. Oke. Ini untuk yang Bu Dina dulu. Oke. Halo Bu Dina, dengar suara saya? Ya. Dengar, Pak. Dengar, Bapak. Oke. Bu Dina mengampu mata Inggris, betul? Mengampu bahasa Inggris wajib, betul. Iya, bahasa Inggris wajib. Oke. Ya. Nanti ketika kegiatan di kelas, akan mengambil di kelas berapa, Bu? Di kelas mana? Kebetulan pembelajaran bahasa Inggris wajib di kelas, karena saya mengampu di kelas 12, dan kebetulan kelas yang saya akan pilih ada kelas 12 MIPA 1, Pak. Oke, 12 MIPA 1 ya, Bu ya. Ya. Dan halo Pak Aloysius. Ya, Pak Joko. Ini panjenengan nanti mengajar pelajaran biologi ya? Ya. Betul? Berapa Pak nanti? Di biologi di kelas 12. Kelas 12, MIPA 3. Tentang. Oh, MIPA 3, sama-sama kelas 12, oke. Untuk panjenengan berdua, ini untuk Bu Dina dulu. Apakah panjenengan sudah mempersiapkan semua perangkat pengajar yang nanti akan digunakan ketika kegiatan kunjungan kelas atau supervisi, Bu Dina? Ya, sudah Bapak. Jadi di awal pembelajaran untuk pembelajaran daring ini sebenarnya kami sudah sebagai guru mapel kami sudah mempersiapkan kemungkinan nanti perangkat dan beberapa bahan yang akan kami gunakan untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh bersama siswa. Dan untuk KD kali ini kami sudah mempersiapkan. Oke, terima kasih Bu Dina. Dan pertanyaan yang sama untuk Pak Aloysius, panjenengan sudah mempersiapkan semua terkait dengan perangkat pembelajaran ini? Ya. Dengan metode, karena ini masih PJJ, ya kami menyiapkan dengan metode jarak jauh. Oke. Terima kasih. Oke, untuk Bu Dina, KD apa atau indikator apa yang akan panjenengan sajikan nanti? Ya, pembelajaran untuk pelajaran bahasa Inggris wajib di kelas 2. Untuk PJJ kali ini kami menggunakan kelas Google Classroom. Tetapi untuk KD kali ini nanti mungkin untuk teksnya kami masukkan di Google Classroom, dan untuk yang lainnya nanti kami lewatkan dengan WA. Dan KD yang akan kami sajikan nanti adalah KD yang terakhir di semester ini, yaitu KD 3.4 dan 4.4 tentang text news item. Oke, text news item. Okay. Untuk Pak Aloysius, bisa dijelaskan Pak? Untuk KD yang akan kami sajikan adalah KD 3.4 Pak Joko, tentang KD 3.4 yaitu menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Oke. Itu KD yang akan kami sampaikan, karena ini masih PJJ, nanti
rencana yang akan kami sampaikan adalah sama seperti Miss Gina, nanti ada video YouTube pembelajaran sel yang nanti akan di-share terlebih dahulu ke siswa. Oke. Terima kasih penjelasannya Bapak Bu. Kemudian selanjutnya untuk Budi Aloysius ya, pertanyaannya, metode apa yang akan panjenengan gunakan dalam pembelajaran? Mungkin Bu Dinda dulu yang bisa menyampaikan. Ya, sekali lagi untuk KD kali ini, KD 3.4 dan 4.4 tentang text news item, dan sekali lagi di dalam bahasa Inggris, saya atau kami membagi 4 skill listening, speaking, writing, dan reading. Tetapi untuk pertemuan kali ini, saya akan menitikberatkan pada keterampilan listening. Jadi metode yang akan kami nanti adalah metode mendengar rekaman dengan menggunakan voice note atau rekaman audio yang nanti akan disampaikan ke siswa melalui WA atau bisa dimasukkan di dalam Google Classroom. Boleh saya tahu alasan panjenengan? Halo, Bu Dina? Ya, Pak. Maaf, tadi agak tertutup. Oke. Boleh saya tahu alasan panjenengan memilih metode ini? Ya, jadi sekali lagi karena keterampilan yang saya akan titik beratkan adalah keterampilan listening, jadi anak pasti harus mendengarkan. Ya, karena mendengarkan dan pembelajaran kita jarak jauh, maka anak mendengarkannya menggunakan rekaman audio atau voice note dan dengan print text yang ada di dalam modul bahasa Inggris kelas 12. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Aloysius mungkin bisa menyampaikan metode apa, kemudian alasannya apa memilih metode itu. Monggo Pak Aloysius. Ya, untuk KD yang saya pilih tadi kan tentang pembelahan sel. Ya. Pembelahan sel itu kan materinya lebih mengarah ke gambar-gambar tahapan-tahapan pembelahan sel yang harus dipahami oleh siswa. Sehingga saya menggunakan metode discovery learning, Pak. Di mana discovery learning ini mengharapkan siswa betul-betul memahami dengan menggunakan discovery learning, yaitu dengan melihat ciri-ciri setiap tahapan dari pembelahan sel tersebut dengan discovery learning, dengan studi literatur yang buku yang mereka miliki. Ya, kami menggunakan metode discovery learning karena pada materi pembelahan sel itu lebih banyak gambar-gambar yang harus bisa dideskripsikan oleh siswa tentang ciri-ciri tahapan dari mitosis dan meiosis tersebut. Saya kira itu alasannya. Terima kasih Bu Dina dan Pak Aloysius untuk pertanyaan yang keempat tadi. Selanjutnya, saya kira pertanyaan ini sudah panjenengan jawab berdua, yaitu terkait dengan alat dan belajar yang saudara siapkan. Saya kira tadi sudah tersinggung dari penjelasan di pertanyaan-pertanyaan awal. Saya hanya ingin menambah sedikit, yaitu kepingin kesiapan panjenengan mengetahui kira-kira seperti apa tahapan-tahapan pembelajaran yang akan panjenengan sajikan. Nah ini monggo Bu Dina dulu aja ya. Tahapan-tahapan pembelajaran yang nanti direncanakan akan disampaikan ketika mengajar di kelas 12 MIPA 1 tadi. Oke. Baik Bapak, karena pelaksanaan listening skill nanti ada di pertemuan kedua, maka di pertemuan pertama kami sudah memberikan contoh text news item terlebih dahulu, complete atau teks yang lengkap. Kemudian nanti di pertemuan kedua, karena menitik beratkan pada listening, maka nanti yang pertama saya akan memberikan text uncompleted news item. Jadi text news item yang tidak komplit. Ada beberapa blank space, ada beberapa vocabulary yang kosong di dalam teks tersebut. Kemudian kami akan memberikan rekaman audio dan kebetulan biasanya menggunakan voice note, rekaman dari ibu gurunya sendiri
yang kami lewatkan di WA atau di Google Classroom nanti. Kemudian siswa akan memutar rekaman video tersebut, kemudian sambil mendengarkan mereka akan menyimak teks uncompleted news item yang ada di dalam modul bahasa Inggris, ada di dalam printout di dalam Google Classroom pun ada. Dan melalui itu anak sedikit demi sedikit mereka bisa melengkapi uncompleted news item. Jadi siswa bisa memutar berulang-ulang sampai melengkapi teks tersebut. Terima kasih. Ya. Kemudian Pak Lusius mungkin bisa ya, untuk tahapan pembelajaran seperti kita ketahui tentunya ada 3 tahapan, ada kegiatan pendahuluan. Di sini saya akan kita isi dengan materi yang kemarin sudah disampaikan, kita hubungkan dengan materi pembelahan sel. Kemarin kan kita sudah belajar substansi genetika tentang DNA, gen, dan kromosom, kita hubungkan dengan peranan substansi genetika ke pembelahan sel. Jadi anak kita rangsang pendahuluannya menghubungkan dengan materi yang sudah kita pelajari, itu kegiatan pendahuluan. Kemudian untuk kegiatan ini nanti kita tayangkan video YouTube pembelahan sel, nanti siswa disuruh mencermati video tersebut, kemudian mencermati tahapan-tahapannya apa, dan mencermati ciri-ciri setiap tahapan itu apa, dari tahapan mitosis maupun tahapan meiosis. Dari situ akhirnya kita bisa tarik kegiatan penutup, tadi ditayangkan, anak bisa menyimpulkan apa itu perbedaan mitosis dan proses dari tahapan-tahapan yang dia amati di video YouTube yang kita share nanti di kelas tersebut. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Aloysius. Penjelasan yang terperinci dari Bu Dina dan Pak Aloysius. Terima kasih. Kemudian saya kira untuk pertanyaan saya selanjutnya sudah terjawab tadi terkait dengan persiapan lulus ya, seperti yang sudah panjenengan berdua jelaskan, Bu Dina jelaskan, Pak Lusius jelaskan tadi, yang terkait dengan ini juga terkait dengan bahan dan alat yang akan digunakan. Selanjutnya mungkin panjenengan berdua, Bu Dina dan Pak Lusius, bisa memperkirakan kira-kira materi yang dianggap sulit oleh siswa 12 IPA 1 maupun 12 IPA 4 atau betul 12 IPA 4 menurut perkiraan panjenengan berdua. Mungkin Bu Dina dulu ya, bisa menyampaikannya. Okay, baik, ya kami memaklumi bahwa karena kondisi adalah anak tidak terlalu banyak mendengarkan penjelasan dari ibu guru yang sebenarnya ketika kita tatap muka, anak banyak mendengarkan speaking English dari gurunya, tapi karena ini agak jarang, maka kesulitan yang mungkin dihadapi anak, kesulitan yang akan dihadapi anak adalah anak menangkap makna atau beberapa vocabulary yang mungkin asing buat mereka, tanpa melihat mulut dari guru yang membuat rekaman atau voice note tersebut. Jadi itu mungkin butuh berulang-ulang anak untuk mendengarkan sehingga bisa mengisi vocabulary yang kosong di dalam news item text-nya. Betul. Sip. Demikian. Oke. Pak Lusius langsung menyambung saja ini. Mungkin materi apa yang dianggap sulit oleh anak-anak ketika nanti panjenengan mengajarkan materi tentang pembelahan sel tadi? Kalau menurut pendapat saya, karena pembelahan sel itu kan ada tahapan-tahapannya. Secara garis besar ada 4, yaitu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Dan di setiap tahapan itu, anak kan harus tahu ciri karakteristiknya dari gambar atau tayangan video yang ditayangkan. Nah, kadang anak itu kesulitannya itu menentukan ciri karakteristiknya, karena antara tahapan yang satu dengan tahapan yang lainnya itu sama, dan anak harus bisa menentukan perbedaan yang mendasar antara profase, metafase, anafase, dan telofase dari tayangan gambar yang mereka amati. Menentukan ciri khasnya itu masih kesulitan karena ada beberapa tahapan yang saling menyambung antara profase, metafase, anafase, dan telofase. Mereka kadang
kesulitan menentukan ciri karakteristiknya. Padahal ciri karakteristik itu adalah yang paling utama yang menentukan di masing-masing setiap tahapan. Saya kira itu Pak Joko yang menentukan ciri karakteristiknya. Bu Dina dan Pak Lusius, saya kira sesuai dengan yang panjenengan sampaikan tadi, saya sudah panjenengan kiralah kira ini materi yang tersulit, yang mohon nanti saat pembelajaran materi ini di kelas walaupun lewat daring nanti panjenengan lebih menekankan lagi penjelasan ataupun bimbingan ya, arahan kepada anak-anak sehingga bisa memahami apa yang panjenengan perkirakan sulit tadi. Selanjutnya Bu Dina dan Pak Lusius, saya ingin tahu juga kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah pembelajaran panjenengan itu jenengan laksanakan di kelas. Mungkin Bu Dina dulu yang mau menyampaikan. Yeah. Bahasa Inggris adalah bahasa, jadi kemampuan berbahasa anak adalah menyampaikan dan mendengarkan. Jadi berkaitan dengan ini, maka anak-anak diharapkan kemampuan mendengarkan atau dalam bahasa asing listening skill anak itu akan bertambah dengan mendengarkan beberapa vocabulary yang berhubungan dengan news item. Itu. Oke. Cukup Bu Dina ya. Selanjutnya Pak Alus, monggo. Untuk kompetensi yang bisa kita ambil dari kegiatan di materi pembelajaran sel ya Pak Joko, itu ada 3 yang kami harapkan dicapai oleh siswa. Yang pertama, siswa mengetahui tentang pembelajaran mitosis dan meiosis, mengenai apa tujuannya, prosesnya bagaimana, hasil pembelajaran mitosis sama meiosis itu apa, dan tempat berlangsungnya kedua pembelajaran sel itu di mana, sehingga siswa harus tahu tentang hal itu. Kemudian yang kedua, siswa bisa mengkaitkan antara pembelajaran mitosis dan meiosis dengan penurunan sifat dari pada anaknya. Ketahui bahwa mitosis itu lebih mengarah ke pertumbuhan, tapi meiosis itu mengarah ke penentuan jenis kelamin, dan itu sangat erat sekali dengan penurunan sifat, sehingga ada hubungannya antara pembelajaran sel dengan penurunan sifat. Kemudian yang ketiga, kita dapat menyimpulkan perbedaan antara mitosis dan meiosis. Jadi itu 3 kompetensi yang kita harapkan dapat dicapai oleh siswa pada materi pembelajaran sel. Saya kira itu Pak. Oke, terima kasih sekali ini Bu Dina dan Pak Lusius atas semua jawaban di kegiatan pra observasi ini, dan saya cukup optimis pembelajaran panjenengan nanti dapat berjalan dengan sangat baik. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir untuk panjenengan berdua. Kira-kira apa atau hal apa yang harus menjadi perhatian khusus pada saat pembelajaran nanti? Ini terlepas dari karena kita itu pembelajaran secara daring, jelas yang perlu mendapat perhatian utama yang pertama kali jelas sarpras yang ada, artinya baik tiketnya maupun mungkin jaringannya jelas. Tapi terlepas dari itu, saya yakin karena kita tidak bisa tetap muka langsung dengan anak, pasti ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus ketika panjenengan nanti melaksanakan pembelajaran ini. Mungkin Bu Dina bisa menyampaikan? Ya, sekali lagi karena kondisional dalam daring, untuk pembelajaran bahasa Inggris itu masih menjadi bahasa asing bagi anak-anak. Yeah. Maka perhatian khususnya adalah memotivasi anak untuk tetap mendengarkan, membaca dan memperhatikan beberapa vocabulary yang bisa didapatkan anak-anak itu lewat beberapa sumber bahan seperti di YouTube maupun di internet, sehingga ketika anak dihadapkan pada keterampilan listening yang disajikan oleh guru pada pertemuan atau pembelajaran kali ini, anak sudah terbiasa terlatih mendengarkan.
Karena bahasa itu adalah keterampilan, bahasa itu adalah kebiasaan. Jadi anak harus kita motivasi terus-menerus supaya mempunyai kebiasaan untuk mendengarkan dan sekaligus bahasa Inggris tidak hanya sebagai bahasa asing, tetapi sebagai bahasa yang nantinya akan mereka gunakan di masa depan. Itu, terima kasih. Khususnya untuk teks news item di dalam pembelajaran kali ini. Oke, Bu Dina. Selanjutnya, Pak Aloysius, mungkin? Yeah. Untuk materi pembelajaran sel, seandainya tidak ada kasus pandemi COVID, Pak Joko, biasanya kami itu melakukan pendekatan secara kelompok. Jadi anak kita kasih tugas untuk membuat bagan pembelajaran mitosis dan meiosis, dan mereka bekerja sama. Kemudian membuat bagan itu, membuat keterangan dan menyampaikan kepada temannya secara bergiliran. Tapi karena ini kondisi COVID kan, kita nggak bisa, akhirnya kita menggunakan media tadi, video YouTube, yang tentunya persepsi mereka ketika melihat tayangan itu dengan ketika kita menjelaskan secara langsung kan jelas sangat berbeda. Persepsi setiap tahapan ciri khasnya bagaimana kan jelas berbeda kalau kita diskusi secara langsung dengan kelompok mereka, dengan kita sebagai fasilitator kan lebih enak. Oh, ciri khas metafase itu kromosom berada di daerah ekuator, itu pasti ciri metafase. Itu kalau kita tatap muka kan bisa penekanan, bisa di situ. Tapi karena ini mereka hanya mengamati dari video yang kita tayangkan, saya takutnya persepsi mereka tuh miss ya. Itu yang kita tidak inginkan, maka itu menjadi perhatian khusus pada materi pembelajaran di pembelajaran sel. Jadi anak betul-betul jangan sampai salah persepsi mengamati ciri khas dari masing-masing tahapan. Jadi lebih enak dengan tatap muka, Pak Joko. Dengan buat mereka model sendiri, diskusi sendiri, kita sebagai fasilitator, sehingga ciri khas masing-masing tahapan kan bisa kita tekankan. Tapi karena ini PJJ ya, jelas berbeda menurut pendapat saya. Penekanan pemahaman tentang ciri tahapan itu yang harus kita tekankan pada siswa. Saya kira itu Pak Joko. Oke, terima kasih Bu Dina, terima kasih Pak Aloysius. Dari serangkaian pertanyaan yang ada, kemudian saya mendengarkan jawaban-jawaban dari panjenengan berdua. Saya sangat optimis kegiatan pembelajaran nanti dan juga kegiatan belajar dari dengan anak-anak nanti itu akan berlangsung dengan baik, dan harapan kita semua, walaupun dengan segala keterbatasan teknis kita harus mengajar secara daring, tapi paling tidak itu tidak jauh berbeda dengan ketika kita mengadakan kegiatan belajar tatap muka. Dan mari kita berdoa, selalu berdoa semoga pandemi COVID ini segera berakhir, sehingga kita lagi langsung mengajar di depan kelas, kita berinteraksi dengan anak-anak kita, dengan bapak guru yang lain, tidak terbatas atau terpisah secara daring seperti itu. Begitu, sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu, saya mohon maaf karena mengganggu waktu panjenengan, yang mana saya sudah menjadwalkan panjenengan untuk mengikuti kegiatan PIKON pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kakek Bu Dina, semoga tetap semangat walaupun daring ya. Siap Bapak, semangat. Harus semangat ini, harus semangat ini. Tetap semangat mengajar anak kita, menjadikan Semansap semakin oke. Oke? Terima kasih, saya akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun?